Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Sebelum perangkat muslim dilakukan sebelum seperti kita tahu ibadah. Mungkin itu melakukan berkostak dengan berbagi selamat. Ini menunjukkan bahwa haji sempurna. So, panitia terkait kita setuju dan ini masalah dengan jamaah atau seperti yang biasa sebuah ini semoga Bapak-Ibu yang Allah kesehatan dan sahib siwa dan segala macam sebagai sahabat sudah di dalam itu mungkin kita pasal yang diadakan kita bersama aku seperti menggunakan mungkin bersudah dalam rahmat kita sahabat dan siapa itu ahli pun sahabat pun mungkin orang ini manusia dengan sangat mesti membawa kita rasa kita bersama bersama yang bermandat dan yang bersama juga dalam semua masalah perwatanan perwatanan yang terutama masalah ini. Kecuali musim yang memang kali kalau tadi bersama dengan kepada Abid terima kasih ini Abid Azam Habis Utara pun hanya begitu desa. Ini nomor 3 sambutan yang satu berbicara itu Bapak Iwasya. Bencana sekarang ini kalau sendiri bersama di anak satu dan untuk berkali seman ini kalau gaji sendiri. Ini berasal dari pengumuman untuk pentasan di bawah. Tetapi sore ini kita mungkin sampai satu masalah bisa saya ingin berdoa mungkin tentang semua soal ini peralatan ini kalau ada ganti peralatan Bismillahirrahmanirrahim.
sebenarnya salah satu yang berlain kalau saya tadi pesanan dengan nanti azab semua mas jadi ngatuk ya. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, yang sana belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi sekali lagi. Ya, 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr was sam'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qadabul lidjar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabus sahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa
mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadawli fi ibadi warawli jannati sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat yang belajar untuk satu peristiwa pasukan di negara. Lalu tinggi Allah pada saya soal semangat yang diarti satu minggu sama satu ngajak maupun kata-kata itu satu mas sebelum mendengar seorang sama kenal wasiatkan dan sering berkali itu di tempat itu sampai sampai menunggu Bapak Iwan Setiawan berdasarkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI. Yang kami hormati Bapak Darmawan selaku Ketua Takmir Masjid Al-Islah. Yang kami hormati jamaah Masjid Al-Islah, jamaah pengajian Ahad Pahing. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya memberikan kita pencerahan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Bupati Sleman, Pak Sri Purnomo. Karena setelah Pak Sri Purnomo nggak jadi bupati, yang jadi bupati itu garwanipun Bu Kustini Sri Purnomo. Kalau Pak Bupati itu ibunya kan Bu Bupati ya, nggak jadi bupati, yang jadi bupati istrinya jadi ibunya tetap Pak Bupati. Alhamdulillah. Mohon izin kami mewakili Takmir Masjid Al-Islah menyampaikan beberapa informasi jelang Ramadan. Insyaallah kalau sesuai dengan penanggalan juga keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023. Insyaallah Masjid Al-Islah akan melaksanakan kegiatan seperti biasa, mulai dari pengajian jelang puasa, selanjutnya tarawih, ngaji malam hari, ataupun juga kegiatan yang lain. Insya Allah juga ini anak-anak remaja Masjid Risalah juga akan melaksanakan kegiatan song-song Ramadan, mulai dari yang mungkin akan dikenang oleh adik-adik itu biasa, kegiatan biasa namanya jerit malam. Wah, bengi-bengi jerit-jerit ya. Buatan itu kegiatan camping tapi dilaksanakan di Masjid Al-Islah, yang insya Allah nanti panitianya dari panitia gerakan Ramadan Risalah Al-Islah, juga kegiatan-kegiatan yang lain. Bapak Ibu yang hormati, tentu pada pengajian Ahad Pahing ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak kita, Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo. Insya Allah akan memberikan kita hikmah tentu untuk kehidupan kita yang hari ini dan akan datang lebih baik lagi. Dan kami mohon izin nanti mungkin di bulan ini ataupun bulan Maret
akan ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Risalah. Itu kemarin sudah membentukkan panitia, remaja semua panitianya, mohon bantuannya, mohon supportnya agar Risalah ini bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan merupakan bagian dari perkaderan remaja masjid untuk mencintai masjid masing-masing. Demikian dari kami mewakili takmir Masjid Al-Islah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin sebagai langsung kesana dan mungkin berdukung kegiatan anak-anak remaja Al-Islah bisa lapor langsung. Amin juga. Tinggal salah simpul yang kata jalan penguasaan yang penguasaan inti kalau sekolah itu namanya pun operasi sebelum dan sebab nyaman dicekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Islah, Bapak Darmawan dan Bapak Iwasyawan, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga pagi hari yang masih sejuk ini di jalan masih dan rintik-rintik kita bisa hadir, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju Baitullah yaitu Masjid Al-Islah ini dalam rangka pengajian rutin setiap Ahad Ayu. Mudah-mudahan langkah kita dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan pada diri dunia kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Ibadah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tadi sudah oleh Pak Iwasyawan sudah sampaikan akan ada kegiatan-kegiatan jerit malam, ada kegiatan-kegiatan yang penting kita bagaimana kita menggairahkan
untuk anak-anak kita, remaja kita, semuanya, untuk kita dalam rangka ahlan wa sahlan, ya marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum sahur mubarak dan seterusnya. Kita semuanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan selalu kita nanti-nantikan. Bagaimana Ibu Saudara? Kita menjadi orang yang senantiasa berharap-harap bisa ketemu di bulan suci Ramadan. Kita ketika di bulan Syawal saja, ketika kita di bulan Syawal sudah mengakhiri Ramadan, dungane muga-muga besok ketemu Ramadan yang akan datang. Nah, itu kan ciri khasnya kan begitu. Ibu bapak yang bermandi soal sahabat saya juga kita panjatkan pada diri juga kita bapak kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Kalau kita hitung countdown, hitung dari ini menuju ke 1 Ramadan, itu tinggal 45 hari Bapak Ibu semuanya. Ini kan sekarang ini kan tanggal 14 Rajab, nanti malam itu kalau orang mengatakan oh Jawa ini 10 Rajab ya benar, malam tanggal 15. Orang mengatakan malam 15 juga bisa Rajab. Tidak hanya nisfu Saban ya, setiap separuhnya malam bisa dikatakan nisfu. Ya, kita di bulan Ramadan kali 15 bisa dikatakan nisfu Ramadan, itu separuh Ramadan, itu kan nisfu itu kan separuh. Dan pada kali ini kami diberi kesempatan untuk matur kepada Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya pertama kali jadi masuk ke sini. Saya cerita-cerita kalau dulu sebelum saya di pemerintahan Kabupaten Sleman. Jadi sebelum tahun 2000-an, saya juga dulu sering ke Nitian Bapak Ibu. Ini dulu sering ke Nitiannya ngeterke mebel. Karena saya punya bakul yang ada di Nitian ini. Tapi kayaknya tidak tahu, kayaknya sudah meninggal Bapak Ibu. Umurnya masih di bawah saya. Itu dulu sering beli bahan mentah mebel dari rumah, dari kami bakul mebel di rumah, diangkat di sini di Indonesia dijual, kemudian itu ya, saya sering datangnya dan begitu. Tapi alhamdulillah ini kesempatan ini saya dipertemukan dalam rangka untuk kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan tentang yang hak dan kita saling mengingatkan tentang kesabaran. Maka ibu bapak saya nih. Jadi tadi saya bacakan di awal surat At-Taubah ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun. Dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya estunipun hitungan bulan dalam 1 tahun menurut Allah Subhanahu wa taala itu wonten 12 bulan. 12 bulan itu adalah yauman khalaqas samawati wal ardh, di mana hari di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha, saking 12 bulan itu 4 diantaranya arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? Oleh hadis dipersebarkan 3 bulan berturut-turut, 3 bulan yang lain, 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang terpisah tidak bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini 1 di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hitungan dalam 1 tahun itu. Allah ketika di bulan-bulan yang dimuliakan itu kita tidak boleh berperang, kita tidak boleh melakukan ya permusuhan. Tetapi ketika diserang oleh musuh itu ayat berikutnya, diserang oleh orang musyrik, ya kita bertahan, kita harus bisa memerangi begitu. Di dalam kita dikatakan bulan ini adalah bulan Rajab, 1 di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk juga bulan istimewa yang disebut oleh Rasulullah Ibu semuanya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki tanggal 1 Rajab, Rasulullah sampai mulai doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wasabana wa balighna Ramadan. Ini
bulan yang disebut secara langsung disuwun oleh Rasulullah SAW. Terus begitu memasuki bulan suci Ramadan atau bulan tanggal 1 Rajab, Rasul doa-doa yang biasa jadi mohon kepada Allah tambahi doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Gusti Allah, mugi-mugi kula tansah pinaringan berkah, pinaringan barokah wonten bulan Rajab lan wonten bulan Sya'ban. Mugi-mugi kula dipun paringi panjang umur sampai mandi bulan suci Ramadan. Inilah yang disebut dengan istimewa. Di samping itu bagian dari apa mulut lebih istimewa lagi disebut di dalam Rasulullah memulai doa. Kalau kita ancang-ancang kita mulai persiapan untuk untuk kita menghadapi tamu yang istimewa, tamu yang mulia, tamu yang penuh dengan asma-asma yang bagus, yaitu Syahrul Ramadan. Kan begitu. Untuk kita ketemu di 2 bulan yang akan datang, Rasul sudah minta diberkahi. Artosipun berkahnya terus di Bapak Ibu. Artosipun berkah menika dalam kamus Lisanul Arab ini dipundhikaken ziyadatul khair. Al barakah bermakna ziyadatul khair atau anhimah. Tambah kebaikannya. Kemudian juga tumbuh. Tumbuh itu artinya berkembang. Animah, anamah, berkadat, kemudian ziyadatul khair. Terus orang yang hidupnya mendapatkan barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, manakala orang itu hidupnya saya tambah kesayanganipun, saya tambah amal positifnya. Sehingga di sini ada judul lagi ini menyongsong hadirnya bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan hal-hal yang positif. Nah itu hal-hal positif apa? Yang membawa manfaat, membawa semakin tambahipun kesayangan. Itu bentuknya ya macam-macam, bentuknya banyak sekali. Jadi kita nyuwune diberkahi urip. Nyuwun diberkahi urip irikasi nek kita wis ndongane nyuwun berkah, ya aja tumindak masukan, ya aja tumindak maksiat, aja tumindak sing kleru. Kita bekerjanya kita tumindak yang positif, ibadahnya kita lebih dipun tingkatkan. Rasulullah SAW menika di bulan Rajab juga beliau semakin intensif, semakin estu anggenipun nindakaken siam-siam sunah. Siam sunah menapa ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah nika nindakaken selama hidupnya. Rasulullah itu 3 hal yang tidak pernah ditinggalkan. Inggih punika yang pertama, kalau lagi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Yang kedua, Rasulullah naik badhe sare nindakaken sholat witir. Yang ketiga, Rasulullah nindakaken siam setiap bulan 3 hari berturut-turut. Yang dipasane ayamul bid, puasa mute. Puasa putih, orang Islam kemudian wong Jawa puasa putih, wong Jawa puasa putih tidak dahar sarem. Nah, ini kan tanda-tandanya kan ngoten nek wong tiyang Jawa. Nek ora dahar sarem itu kan ngedunke tensi, kita mengurangi garam. Orang yang bisa garamnya dikendalikan, tekanan darahnya bisa normal, bisa bagus kan gitu. Terus Rasulullah saben-saben di dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan 3 kebiasaan. Itu yang disampaikan kepada Abu Hurairah. Jadi ausani khalili an salasin. Menika Abu Hurairah ketika kekasihku Rasulullah itu memberi wasiat tentang 3 hal. 3 apa? Menika setiap pagi Rasulullah mendakake salat. Kemudian kita Rasulullah menjelang tidur menindakkan sholat witir. Nah, sholat witir nanti malamnya kita dini hari tindakan sholat tahajud, ya sudah tidak usah ditutup dengan witir. Kemudian setiap bulan itu 3 waktu. Jadi ketika cuma kalau sekarang ini kalau poso ayam bid ini sudah hari yang kedua karena
di bulan Rajab ini puasanya tanggal 13, 14, 15 itu Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sabtu, Ahad, Senin. Maka kalau kami di Masjid Agung kita menyelenggarakan jamaah siang sunat. Jadi di Masjid Agung Dr. Aidin Wijosodo, Prof. Obaidus Kemantu, kita menyelenggarakan jamaah siang sunnah. Ada Ayyamul Bid, kemudian ada Senin Kemis. Saben hari-hari itu di Masjid Agung diadakan qiyamul lail. Yang dimulai jam ini tadi jam 2.05 menit. Nanti selesainya sekitar jam 3:04 karena 1 juz. Jadi Sabtu, Ahad, Senin itu pas tanggal 15 pas bareng double kali puasa Senin Kemis itu selalu diadakan begitu. Dan nanti di selesai sahur bareng di Masjid Agung, nanti juga bukanya juga disiapkan buka di Masjid Agung. Alhamdulillah kalau Senin Kemisnya yang buka lebih dari 200 orang itu disiapkan, karena sana ya kalau yang mulainya kira-kira sekitar orang 30-40an. Tapi yang buka ya kita memang disiapkan buka itu sekitar 200 sampai 250. Tapi kalau yang Ayyamul Bid kira-kira separuhnya. Ini bagus untuk kita laksanakan. Ketika yang belum kita laksanakan minimal saat ini dulu Senin dinyati terakhir tutupnya Ayyamul Bid. Bareng kalau Senin Kemis kalau bisa mengikuti apa yang dipun tindak ketika Rasulullah itu di bulan Rajab adalah bulan yang ini menjadi bulan penuh berkah, karena dengan panyuwunan kita insya Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan, insya Allah mengijabai datang kita sedaya. Pangadikan Allah surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu la'allahum yarshudun. Ini ayat di tengah-tengah perintah puasa, menjelaskan dengan puasa Ramadan. Sekitar ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni nalikane dosa fa'adza wa idza sa'alaka nalikane kawulaku padha akan siramu wa Muhammad tentang aku Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan fa ini qarib. Esunipun Allah Subhanahu wa taala cedak datang kita sedaya. Cedakipun Allah Subhanahu wa taala uji budak watadai idza ta'ani. Allah mengabulkan datang panyuwunanipun tiyang ingkang sami kersanipun datang asanipun Gusti Allah. Nek nyuwun rasa lewat sapa-sapa langsung kita nyuwun datang Gusti Allah. Wonten nggih, kono ada rencana. Senengane nek malam Jumat kliwon, amal Selasa kliwon, senengane kumpul teng kali. Kungkup nang lakukan sumber mulai jam 12 di atas jam 12 kumpul. Saya tidak ngerti dia maksud apa pun datang Gusti Allah datang ngulangkan itu kita nyuwun datang Gusti Allah di rumah atau kita datang ke masjid sholat nyuwun datang ke Gusti Allah. Pak ini kori puji budak watadai tidak tani. Allah itu sejak dari kita Allah bakal ngijabahi di mata panyuwunan kita sedaya lan kita kersa nyuwun datang asanipun Gusti Allah. Falyastajibuli wa la yu'minu bi amahum yarsyudun. Ning saranipun nek kita nyuwun supados semua panyuwunan kita dipun ijabahi dening Gusti Allah, kita harus melaksanakan kewajiban. Kita harus melaksanakan kewajiban, kita juga harus beriman datang asanipun Gusti Allah. Mudah-mudahan hidup kita mendapatkan hidayah saking asanipun Gusti Allah. Makanya jadi syarat ketika kita untuk kita nyuwun datang asanipun Gusti Allah supaya panjenengan kita menika dipun ijabahi, dipun kabulaken, syaratipun kalih kita melaksanakan kewajiban Gusti Allah. Kita beriman dan asanipun Gusti Allah. Mila ini ayat ini dipraktekkan orang yang sholat. Setiap orang sholat habis sholat wajib biasanya pun ditutup kanthi wiridan samiridan nyuwun dan asanipun Gusti Allah. Karena memang kita baru saja melaksanakan kewajiban sholat,
Sehingga ketika kita selesai melaksanakan kewajiban sholat, jangan sampai terus langsung bergerak melayu, sempatkan diri kita dungo datang ngasih Gusti Allah. Karena janji pun Allah, varias kajibuli wali umumbi. Nek kepengen dungamu ditompo, tindak kewajiban do iman Gusti Allah. Kita habis sholat baru saja sholat wajib. Kita melaksanakan puasa Ramadan 1,5 bulan lagi, itu waktu yang sangat luar biasa bagus. Diri salah satu lagu rodu dakwahu wonten tiga golongan, yang tiga golongan kalau pun datang asalipun Gusti Allah, panyuwunanipun boten dipun tolak dening Gusti Allah. Satu di antaranya yaitu orang yang puasa hatta yuftiru, as-shaimu hatta yuftiru. Yang satu al-imamu adilu, yang kemudian yang kedua ada ad-dakwatul maglub, yang ketiga as-shaimu hatta yuftiru. Di riwayat yang lain disebutkan as-shaimu hina yuftiru. Antara hatta dan hina perbedaannya panjang. Golongan orang yang doa pun boten dipun tolak, berarti dipun boten ditolak, berarti ditampi napa boten itu. Berarti dongane ditampa. Dongane wong sing bakal ditampa ku pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang teraniaya, dia kok donga. Orang yang teraniaya itu doanya mustajabah. Jangan sampai benar membuat orang teraniaya karena kita nanti didongake Allah, kita nanti bakal jabai dengan Gusti Allah. Kita harus berbuat yang baik-baik terhadap orang lain, jangan sampai kita menganiaya dengan orang lain, apalagi menganiaya pada diri sendiri. Wasoimu hatta yuftiru. Orang yang puasa, orang yang ketika sedang puasa. Orang yang sedang puasa, baik waktu puasa sunnah, puasa Ramadan, puasa wajib, itu adalah doanya mustajabah dari Allah Subhanahu wa taala. Khina itu ketika asyorimu hatta itu dari pagi sampai nanti dia buka puasa bagus. Ini ada keterangan yang simpel. Asyorimu khina yuftiru. Orang yang puasa ketika dia buka puasa. Atau sipur, kalau dari kita subuh sampai maghrib itu bagus untuk baca Al-Quran, untuk wiridan, untuk kita baca kalimat thayyibah, untuk bekerja, untuk mencari harta yang halal, semuanya itu bagus sekali. Sambil bekerja, hati kita terus wirid dan Gusti Allah, mengagungkan asma Allah, bagus. Itu dan kita menyuwun untuk apa saja, untuk keluarga putra wayang kita, untuk diri kita, untuk memohonkan untuk orang tua kita, itu lebih bagus ketika pas. Ini puncaknya, ketika puncak itu kan semakin puncak kan semakin kecil. Tapi kalau bawah itu kan besar, gunung itu Gunung Merapi. Itu kan wilayahnya mau meliputi, kalau utara, kalau selatan Sleman, kalau timur Klaten, kalau utara Boyolali, kalau ke barat Magelang. Wilayahnya membawahi 4 wilayah. Ini pucuknya memakil pucuk kecil. Doa juga begitu Bapak Ibu. Yang umum dari subuh sampai maghrib itu sangat umum dan ini bagus semua. Karena puncaknya yang bagus adalah ketika kita buka puasa. Jadi buka puasa kenapa itu bagus? Karena baru saja melaksanakan puasa dari pagi sampai sore. Janji pun Allah, puji budak watatan kita dalami falias kajibuli wali mubi. Nek supaya dongamu ditompo Gusti Allah, tunaikan kewajiban dan beriman. Baru selesai melaksanakan kewajiban puasa, buka donga dan Gusti Allah, Allah Maha Kasuntu dan seterusnya. Nek saya tambah ban mak seruput napa ban kita nek kula nek buka biasanya pun kolak dulu. Kolak ya sekolah nek tapi kolak sing gawe dhewe encer mboten ngangge napa nek mboten ngangge santen. Nek sing didodol kan kental semakin kental semakin laris.
Nek kula rawani saya ancar-ancar mawon. Dados mboten ngangge mboten ngangge apa tapi ngangge steam. Dan mboten ngangge cendol dan alhamdulillah lidah buaya karena nganggur dhewe, nganggur kata. Tekan kalian alasan. Maksud pun sekedhik kula tambahin donga. Jadi doa Allah Subhanahu itu kami tambahin donga yang sebelum kang sedo, doa ke anak sing saleh, nyuwun diparingi rezeki barokah. Saya tumpuk doa di setelah kita buka pas saat buka puasa tadi. Itu karena sangat mustajabah. Karena apa? Karena baru saja selesai sholat kita doa, selesai puasa kita doa. Allah malah kasih tuturan Rasulullah ini gandeng waktu sing apik. Tambahi doa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu. Jadi kita persiapan dalam rangka untuk memasuki bulan suci Ramadan adalah yang pertama nyuwun mugi-mugi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu hidupnya penuh dengan berkah, hidupnya kita penuh dengan kebaikan, hidupnya kita bisa bertambah kesayangan itu, kita tumbuh berkembang dengan saya. Yang kedua adalah kita juga untuk bisa selalu belajar untuk meningkatkan ilmu kita. Ketika kita belajar, kita mau mengasah, nanti kita akan lebih tahu. Ketika melaksanakan melaksanakan amalan-amalan itu, kalau dilandasi kita dengan ilmu, insya Allah itu nanti lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kalau kita asal kok nindake ngelu kancane dasar ilmu kita mboten maos. Ini masih ada waktu 1,5 bulan, monggo kita terus mempelajari hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa, hal-hal yang terkait dengan nanti wajibnya apa, sunahnya apa, sehingga ketika kita tiba saatnya kita bisa melaksanakan dengan khusyuk, kita laksanakan dengan maksimal. Insya Allah nanti kita bisa memperoleh keutamaan di bulan suci Ramadan. Lebih kembali kepada bulan Rajab tadi. Jadi bulan Rajab adalah bulan di mana istimewa disebut Allah, disebut Rasulullah dengan doanya Allahumma barik fi Rajab dan kemudian Sya'ban. Yang kedua adalah di bulan Rajab itu ada peristiwa besar yang namanya adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu yang kita subhanallah alhamdulillah nasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim subhanallah asra bi'abdi minal ajil haram ila madil al-sholati barna hawla wa ayatina dan seterusnya wa basir. Itu adalah peristiwa luar biasa ketika era zaman dulu orang tidak bisa membayangkan. Kita bayangkan Isra saja. Perjalanan di malam hari minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di zaman tahun sekitar tahun abad ke-6 Masehi 571 kan lahiran pun Rasulullah berarti abad ke-6 Masehi. Kita sekarang di abad 21 gitu. Itu sudah berapa abad? Sudah 1500 tahun yang lalu Bapak Ibu. 1500 tahun yang lalu panjenengan bisa bayangkan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada transportasi ngopo kan? Transportasi pun hanya unta, jalannya aja mungkin hanya jalan setapak. Nek awan panas entan-entan, nek bengi peteng dedet. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kok Rasulullah terjadi peristiwa yang luar biasa besar kok bisa tidak? Wong Yahudi dasarnya senengane ngetes. Dasarnya senengane ngecek jenenge bener apa mau ngibul lah ya. Apa mau iki mau ngimpi kan. Ditanya tentang hal tentang situasi Masjidil Aqsa karena memang beliau sampai di situ ditanya apa ditanyakan bisa jawab semua dengan benar. Sehingga ya orang yang pertama kali percaya adanya Isra kemudian lanjutkan Mi'raj Abu Bakar As-Siddiq. Terus Abu Bakar As-Siddiq itu khulafaur Rasyidin yang pertama yang dikatakan kenapa As-Siddiq? Karena beliau selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dialami oleh Rasulullah. Lainnya sudah percaya Abu Bakar As-Siddiq, sadaqah ya Rasulullah, sadaqah ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, benar Rasulullah. Saya percaya apa yang panjenengan laksanakan. Itu kan yang terjadi begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian dilanjutkan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kemudian oleh pun kita mulai dari situ perpanjangan ada tawar menawar dan seterusnya karena diingatkan oleh ruh dari para nabi sebelumnya. Nah itu bisa akhirnya
peristiwa besar atau suatu peristiwa yang besar biasanya membawa oleh-oleh yang besar juga. Peristiwa yang luar biasa, orang perjalanan haji jauh, oleh-oleh ya lumayan dari sana. Ketika dulu haji masih menggunakan kapal laut, perjalanannya berbulan-bulan. Kemudian ditunggu-tunggu kehadirannya ketika berangkat seolah-olah kita sarkelan sedulur. Gue iso mulai orang kan gitu. Tapi ketika sudah pulang tentu saja oleh-olehnya juga sangat ditunggu-tunggu. Peristiwa Isra Mi'raj oleh-olehnya luar biasa, yaitu kewajiban melaksanakan sholat. Jadi di bulan Rajab inilah umat Islam mulai diperintahkan untuk melaksanakan sholat fardu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhudan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala kaitannya pada sholat lima waktu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah sholat, donindakno sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dari matahari mulai lingsir ke arah barat sedikit, artinya duhur sampai pada ghasaqil lail. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kemudian itu sampai ya gambar sampai dikatakan duhur, asar, maghrib, isya itu dirobol dengan bahasa itu. Wa qur'anal fajri, dan tegakkanlah sholat subuh. Tapi Allah masih nambahin perintah tahajud itu perintah Allah yang di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar dari Rasulullah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian mana fatahajjat bihi nafilatan laka, tindak sholat tahajud kanggo tambahan amal-amalan ibadahmu. Mudah-mudahan kamu nanti dengan bisa melaksanakan tahajud mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini, jadi kita mulai yang di bulan sekarang ini kita tinggal 1,5 bulan untuk memasuki bulan suci Ramadan, kegiatan-kegiatan yang positif yang berupa ibadah-ibadah sunnah yang sudah kita laksanakan terus kita laksanakan, perlu esok ditingkatkan. Sing belum kita nawaitu, kita niati untuk mumpung ini di bulan Rajab, bulan yang bagus, bulan yang arba'atun hurum, aku tak mulai mengawali untuk som-som Ramadan dengan positif. Sholat sunnahnya saya tambahin, sholat duhanya kita rutinkan, kemudian tahajudnya kalau bisa kita upayakan untuk kita persiapkan. Syukur bagi mas ada waktu Senin Kemisnya sudah kita mulai, yang sudah terus kita mantapkan. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan keberkahan selama 2 bulan ini, dan nanti endingnya kita bisa ketemu di bulan suci Ramadan. Kalau kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban kita mendapatkan berkah Allah, otomatis nanti di bulan puasanya Syahrul Mubarak. Orang mengatakan Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, Syahrul Sobat, nama-nama yang itu semuanya tercantum di dalam itu ada label dari bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan sabar, karena kita puasa itu harus kita menahan kesabaran, menahan emosi. Kita mudah-mudahan puasanya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Syahrul Mubarak, di mana bulan puasa itu bulan yang penuh berkah. Karena apa? Karena ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengamalkan amalan-amal sunnah seperti itu, kita melaksanakan amal wajib, kita melaksanakan amal wajib dilipatkan sekian kali derajat dibandingkan di luar Ramadan. Itu juga di situ Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah sayanganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu bapak yang insya Allah dikon rahmati dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kegiatan, banyak persiapan yang bisa kita ambil untuk kita itu menghampiri datangnya tamu agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni syahrul Ramadan. Yaitu dengan, kalau Rasulullah itu juga banyak menggunakan waktu ini untuk bulan Rajab untuk banyak istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diharapkan juga banyak untuk beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Gusti Allah, kita nyuwun pangapunten atas sedaya kalebatan kula saterusipun. Inggih punika Allah Subhanahu wa Ta'ala zat ingkang maha al-Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya zat yang maha besar, maha jumeneng, wa atubu ilaihi, zat yang maha nampi tobat kula. Itulah kita banyak mempersiapkan diri sebelum masuk Ramadan dengan kita melaksanakan kalimat-kalimat, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Lebih khusus lagi kita banyak memohon ampun dan melaksanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan itu. Kenapa orang-orang itu kalau di menjelang puasa mereka kok datang ke makam? Nah, itu sebetulnya kalau kita harusnya kan tiap hari kita itu dungane datang tiang sepuh kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ala walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gusti Allah, mugi panjenengan tarik pangapunten dhateng kalebatan kula wa ala walidayya, dan mugi-mugi panjenengan mugi paring pangapunten dhumateng tiyang sepuh kula. Untuk memberi pangapunten dhumateng kedua orang tua kita. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan mugi-mugi panjenengan paringi rahmat dhateng tiyang sepuh kula kados dene tiyang sepuh kula memberi kasih sayang dhumateng kula nalikanipun kula tasih alit. Itu banyak yang kita setiap sholat, habis sholat ya ndonga awake dhewe mesti kudu ndongake wong tuwa. Kemudian kalau setiap tempo-tempo kita datang ke makam, monggo orang yang kadang-kadang mendatang itu karena ya kita itu ya karena di saat-saat ini kita banyak istighfar, banyak mohon ampun datang Gusti Allah, otomatis mohon ngapunten datang Gusti Allah, kita juga harus melanjutkan nyuwun ngapunten tiyang sepuh kita yang tak diantar. Semua orang punya orang tua walaupun kita sudah tua. Tapi juga kita juga doakan yang kita punya anaknya didongake mugi dadi anak yang soleh dan sholihah. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken dening Allah, di banyak tempat orang persiapan secara fisik itu banyak. Kita song-song hadirnya bulan Ramadan, mesinnya dibenahi-benahi, kemudiannya dibersihkan. Itu bagian-bagian dari kegiatan-kegiatan yang positif, yang itu dalam rangka kita sebagai orang yang akan mempersiapkan akan kedatangan tamu agung. Maksudnya dirawi tamu agung kita itu orang persiapan apa-apa. Arti rawi misalnya pun dirawi presiden, itu aja kita itu persiapannya rapat berkali-kali untuk supaya nanti anggenipun rawuh kelegan tamune. Bahasane kan kelegan itu ben lega. Itu tamunya bisa lega, bisa ridho. Nah, apalagi ketika kita akan kehadiran tamu agung yaitu syahrul Ramadan, syahrul siam. Nah, itu kita mesti upayakan persiapan lahir batin, persiapan jasmani, persiapan rohani, sehingga nanti si basahnya kita melaksanakan puasa, situasinya sudah semuanya siap, situasinya ready, masjidnya bersih, masjidnya sudah bagus, sound systemnya sudah dipersiapkan, sehingga nanti ketika jamaahnya datang banyak untuk bisa sholat, itu semuanya bisa melaksanakan dengan khusyuk, dengan bagus, dengan tidak ada trouble sana sini. Nah, ini bagian-bagian yang itu apa dipersiapkan, yaitu mempersiapkan kegiatan-kegiatan positif, baik itu yang kaitannya fisik, kaitannya dengan non fisik. Kayak yang non fisik ya tadi amalan-amalan yang bisa kita laksanakan, kita sholat, kita puasa, kita laksanakan sholat tahajud, kita laksanakan puasa yang lain, kita puasa sunat, kemudian kita juga banyak melakukan istighfar, mohon maaf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sampaikan ada waktu-waktu yang baik
untuk kita itu untuk nyuwun datang nyuwun Gusti Allah, waktu baik itulah waktu setelah kita menunaikan kewajiban. Apapun yang telah kita laksanakan kewajiban, doanya itu mesti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang kita setelah melaksanakan kewajiban itu jangan dilewatkan begitu saja. Gunakan setengah menit, gunakan 1 menit, gunakan 2 menit untuk kita nyuwun dan ngasaipun Gusti Allah. Kita ini kalau kita di Indonesia tidak punya makom ijabah, benar nggak ada Bapak Ibu? Jadi kita tempat ijabah itu teman-teman. Yang ada adalah waktu ijabah. Ini di Haramaini, di Makkah dan Madinah dia punya makom ijabah. Kalau kita di Madinah itu di Raudhah ma baina baiti wa mimbari, ketika Rasulullah, apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku. Kita nek salat di Madinah itu kan madhep ke selatan. Sisih wetan niku dari Rasulullah sampai dados makam itu Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali. Itu makam itu dulu rumahnya Rasulullah. Di sebelah sini ada mimbar, dan sekarang masih ada mimbar itu mimbar. Ya di sini adalah namanya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Apa yang ada tempat di antara rumahku dan mimbarku ini adalah taman surga. Nah, itu kan ketika Rasulullah kan itu istilah pun orang mengatakan ini adalah makom ijabah, tempat yang ijabah. Sehingga orang berdesak-desakan untuk kalau yang ziarah di Madinah, mereka akan berdesak-desakan untuk bisa menyempatkan diri masuk ke Raudhah. Tujuannya apa? Di situ untuk donga percaya kalau tempatnya mustajabah. Ini sekarang ini setelah Covid ditutup, setelah Covid dibuka, setelah selesai Covid dibuka, saat ini masuk di Raudhah pakai aplikasi. Dan kan dengan pakai aplikasi, sekiranya orang yang di Raudhah itu orang terus-terusan sedino aplikasi sekali, ya sudah, serasa lagi. Malah sekarang lebih tertata. Kalau dulu zaman kelas itu saya dulu bimbing ngaji, gua diusahakan tiap waktu nelson mlebu Raudhah pas ketika di Madinah. Itu kadang-kadang diwangi sungsukan. Nah, tekan dengan ditata sekarang dengan aplikasi, insya Allah adil. Sekali sudah masuk, ya sudah nanti tidak bisa lagi. Orang yang tidak bisa gunakan aplikasi, ya orang lebu, bahasanya kan gitu. Kemudian di Makkah itu juga tanah suci, di Masjidil Haram itu tempat-tempat di situ ada tempat-tempat yang ijabah. Orang tawaf ketika nanti di makam Ibrahim, di Hijr Masjid, mereka selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah karena percaya di situ ada tempatnya ijabah. Kemudian ada Safa wa Marwah, di sana juga ijabah. Jadi itu adalah tempat-tempat yang mustajabah. Ketika kita berada di wukuf di Padang Arafah pas tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah sehari ketika mereka wukuf di Padang Arafah itu juga tempatnya itu tanggal itu adalah ijabah. Tapi di luar itu ya sudah biasa. Tapi kita kan tidak punya tempat-tempat ijabah, nggak punya. Tapi yang punya apa? Waktu-waktu ijabah. Gunakan waktu-waktu ijabah itu untuk nyuwun datang ngasanipun Gusti Allah. Kapan waktu ijabah? Waktu tahajud. Kapan ijabah? Kita ketika habis melaksanakan puasa kita dulu. Waktu ijabah selesai melakukan sholat wajib kita dulu. Waktu antara adzan dan iqamah itu waktu yang ijabah. Itu waktu-waktu yang baik bisa kita manfaatkan ketika nanti di bulan puasa lebih afdal lagi. Ya enggak? Monggo nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sudah jam 7:04. Tidak bijaksana, mari kita lanjutkan. Ibu Bapak yang hormati, terus ya persembahan saya pertama kali ini ya mudah-mudahan kita untuk bisa sebagai wahana untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, untuk kita saling ingat mengingatkan tentang yang hak dan mengingatkan tentang kesabaran. Mbok menawi wonten lepatipun kula nyuwun ageng sampun pangapunten, mbok menawi wonten wongipun
Mugi-mugi terus ingkang datang saking nasihat Gusti Allah, bimbingan saking sampun Rasulullah, monggo kita sakjane kita praktekaken kangge nangkapaken, kangge nambahi, kangge kita tindakan sayangan Gusti Allah. Mugi-mugi kita termasuk orang yang mendapatkan barokah wonten bulan Rajab dan juga bulan Sabar, dan nanti kita saged mandi bulan suci Ramadan. Kata kira untuk pangapunten lan mungkin kita tasah dumen ilmu, mungkin pinaringan sehat walafiat, pinaringan yuswa panjang ingkang bermanfaat, saged pinanggih malih kanthi kawarta ingkang sanesipun kang langkung keremenaken. Aku kawan berarti hidayah Rasulullah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Katakan apa yang terjadi pun Bapak Ibu yang terhormat, sidang untuk urusan untuk adik untuk sebotol setengah iman untuk infak untuk harus setengah itu harus kalau seperti jamaah yang berhormatan, sesuai dengan pentasan di bawah panggung, harus panitia bangsa bisa terapi telepon sangat misalnya di khususnya di mana dapat nanti akan dikasih soal ini dan kalau kita pakai Mengatakan di saya sekolah juga kegiatan kesehatan SKS itu mendapatkan apa betul dari kawasan. Sebelumnya nanti juga menentukan anggaran melalui saat ibu saya bersama hal lain untuk kesehatan kesehatan mati sama bukti dari sama sana monggo kita kasih beberapa untuk pengusaha ini bukti dari semua saya monggo kita Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.